Ke informasi selanjutnya pemirsa, ajak sinergi jaga keamanan dan ketertiban. Kapolri Listio Sigit Prabowo memimpin apel ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat. Apel tersebut diikuti oleh 10.000 pengemudi ojol. Berapel, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel ojek online Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat Senin pagi. Apel ini diikuti 10.000 pengemudi ojek online di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurut Kapolri, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk Polri dan komunitas ojek online agar bisa terus bersinergi bersama dalam menjaga keamanan ketertiban. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Listio menyampaikan peran komunitas ojek online saat ini bukan hanya sebagai fasilitator mobilitas masyarakat, namun juga sebagai penggerak ekonomi nasional. Tepuk tangan dulu untuk semua. Baik oleh Polda ataupun Polres jajaran. Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol Kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas. Peran teman-teman ojol tentunya akan sangat penting bagi Polri untuk bisa bekerja sama dalam upaya-upaya melakukan pencegahan kejahatan, antara lain memberikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa kejahatan ataupun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi yang ada di lapangan yang perlu diinformasikan kepada kepolisian sehingga kepolisian bisa kemudian melakukan langkah cepat, respon cepat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan ini tentunya bentuk kemitraan yang sangat strategis. Amin. Dalam kegiatan apel ini juga dibacakan naskah deklarasi oleh peserta apel. Masing-masing pengemudi ojek online menerima rompi berwarna biru dengan tulisan Jaga Jakarta dan atribut lainnya seperti helm. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Julkarnain Anyus melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras menyejahterakan rakyat. Akan aman kalau kita kuasai pangan. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Ya pemirsa, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi.
Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil CPO diperoleh Kejagung dari 3 korporasi minyak goreng, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Uang sebanyak 13 triliun disita dan diserahkan ke negara, dan berikut liputan rekan Jessica Winoto dari Kejaksaan Agung. Ya, bagi pemirsa, bahwa di belakang saya ini sudah banyak sekali tumpukan uang, yang mana ini adalah uang hasil kerugian negara dari kasus CPO kelapa sawit yang dari terjerat 3 PT, yaitu Wilmar Group, ya, dan lalu juga ada Permata Hijau dan juga Musimas. Lalu juga pemirsa dapat melihat bahwa ini tumpukan uang yang berada di belakang saya ini sebanyak 2,1 triliun rupiah dari yang seharusnya dikembalikan adalah 13,225 triliun rupiah. Yang mana informasinya juga tadi informasinya bahwa hasil kerugian negara ini yang seharusnya dikembalikan kepada Kejaksaan Agung dari ketiga PT ini pun informasinya sebesar 17,7 triliun rupiah, sehingga memang masih ada beberapa selisih. Dan tadi pun dari Jaksa Agung, yaitu Sanitiar Burhanuddin, menyatakan dan menegaskan bahwa pengembalian uang kerugian negara ini akan dilakukan secara berkala dan harus tepat waktu oleh ketiga PT tersebut. Lalu juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa informasinya ini juga telah diserahkan, tadi pun sudah diserahkan secara langsung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu Purbaya Sadewa, dan disaksikan langsung juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang untuk dari Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung telah melakukan kerja sangat baik untuk mendapatkan pengembalian ke uang negara ini. Dan memang informasinya bahwa uang kerugian negara ini akan berguna untuk memulihkan ekonomi negara, karena memang ini menjadi salah satu aspek yang terpenting untuk diperbaiki. Dari Jakarta, Jessica Winoto, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen lucu yang terekam saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru tiba di acara yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo. Menkeu Purbaya yang terburu-buru karena telat hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi thank you. Oke, aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Push up kamu. Waduh, gua udah mau gini. Nanti terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak. Itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan Anyus melaporkan.